Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Petikan kalimat inilah yang selalu menjadi kalimat sakral dan dikenang selamanya dari seorang Baharudin Lopa. Sang pendekar hukum Indonesia yang tak pernah terlupakan. Itulah julukan yang kerap diberikan kepada Baharudin Lopa, seorang penegak hukum yang berani memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun disikat, tidak peduli pejabat atau kaum penguasa sekalipun. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Itulah prinsip yang dipegang teguh Baharudin Lopa. Pertanyaannya, seperti apa sosok kejujuran dan kesederhanaan Baharudin Lopa? Dan benarkah kematiannya dianggap wajar setelah baru sebulan menjabat sebagai Jaksa Agung? Untold Story bersama saya, Zakia. Saya dan keluarga itu sebenarnya sangat bangga sama almarhum karena beliau itu sudah menjadi tokoh atau pejabat dari usia muda. Ya. Boleh dikatakan sangat muda lah. Jadi jaksa itu umur 23 tahun. Ya. Lalu 2 tahun kemudian ditunjuk sama Jenderal Yusuf menjadi bupati di salah satu kabupaten Majene namanya, sekarang jadi Sulawesi Barat ya, dulu Sulawesi Selatan. Ya, jadi bupati 2 tahun, ya, misinya berhasil, kembali jadi jaksa lagi. Kita selalu bertanya, kenapa harus pilih jaksa gitu kan, ya kan, sebagai karir. Ya. Dibilang itu jaksa itu panggilan hati nurani, ya, dan pekerjaannya mulia karena menegakkan hukum, sehingga dia memilih jadi jaksa. Kegarangan Baharudin Lopa saat menjadi jaksa diketahui betul oleh salah satu staf ahlinya, Andi Hamzah. Walau usianya sudah memasuki 90 tahun, namun Andi Hamzah masih ingat keberanian Baharudin Lopa dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi waktu itu apa saja tugas Prof. Hamzah sebagai staf khusus? Itulah bagaimana membuat surat dakwaan nanti dia kesana mau kejar Akbar Tanjung. Disuruh Pak Gus Dur tangkap Akbar Tanjung itu. Dia mau kejar Akbar Tanjung. Jadi dia bilang nanti kita ke puncak ya sama Yamin. Ada jaksa Yamin juga jujur itu. Sama jaksa Yamin kita puncak ya. Kita atur siasat tangkap Akbar Tanjung, membuat dakwaannya. Saya tidak percaya itu jaksa lain. Jadi itu Jaksa Agung Pitsus tidak dipakai, justru saya dipakai. Tidak pernah didengar Jaksa Agung Pitsus. Ya, ada banyak nama-nama besar ya ketika Pak Baharudin Lopa itu menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2001. Nama tadi Nur Salim, Syamsul Nur Salim, Prayogo Pangestu, kemudian Akbar Tanjung, Arifin Panigoro, hingga Ginanjar Kartasasmita waktu itu ya. 3 itu. Nama-nama besar waktu itu. Iya, jadi 3 perintah itu diangkat Jaksa Agung. Tapi sebenarnya apa misi utamanya Pak Baharudin Lopa ketika menjabat sebagai Jaksa Agung? Karena dia itu mau tegakkan hukum benar-benar berantas korupsi. Itu misi utamanya? Di otaknya dari dulu berantas korupsi. Dia panggil, itu Jampitsus panggil. Kenapa bikin lari itu Oh, ini? Nur Salim. Syamsul Nur Salim. Kenapa kasih izin dia keluar sampai lari itu? Begini ya, kamu pergi Singapura,
Tidak boleh pulang kalau tidak bawa Nur Salim. Itu Jampitsus ya. Tidak boleh pulang. Kalau dia katanya pergi berobat di Tokyo, pandai ikut dia, pergi cari dia di Tokyo. Cerita sama disampaikan oleh Sriana, salah seorang staf ahlinya saat Baharudin Lopa masih menjabat sebagai Dirjen Pemasyarakatan. Bapak ini menerapkan kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kami para staf ini, ya berarti nama Dirjen ya. Kalau mungkin zaman sekarang kan banyak yang jual beli jabatan itu. Bapak itu kalau mau nempatin siapapun, namanya kalapas itu pasti orang rebutan. Tapi nggak ada yang berani ngadep Bapak. Membawa sesuatu pasti akan diomelin, ditolak. Karena saya mau filter ya, ada tamu siapa, itu kan urusannya apa. Jadi harus tegas dulu, kalau nggak ada urusan yang lain, Bapak nggak mau terima. Menurut beliau, menjadi seorang jaksa penegak hukum harus berani. Ya. Kenapa bisa berani? Karena harus berlandaskan, karena punya iman dan kejujuran. Jadi kalau ada seorang penegak hukum bisa mempunyai keimanan dan kejujuran, pasti akan berani melaksanakan tugasnya. Kata-kata beliau, ya. Itu kalau nggak salah waktu beliau jaksa agung rapat dengan DPR, dia mengatakan tegakkan kebenaran dan keadilan. Maaf saya agak aneh sedikit. Ya, tegakkan kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, walaupun terhadap dirimu sendiri.